Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 PBL Gizi Masyarakat Universitas Respati Yogyakarta tahun 2020 akan sedikit menjelaskan tentang pemenuhan asupan zat gizi pada remaja putri. Berikut adalah nama-nama kelompok kami dengan supervisor Ibu Ferry Luciana Widianti, SGZ, MPH RD. Macam-macam zat gizi makro dan mikro yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Zat gizi makro, yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Makanan yang merupakan sumber karbohidrat diantaranya adalah serealia, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Karbohidrat memiliki manfaat utama sebagai sumber energi. Selain dari karbohidrat, energi juga bisa dihasilkan dari lemak dan protein. Meskipun demikian, energi yang dihasilkan dari karbohidrat, terutama dalam bentuk glukosa, merupakan sumber energi yang bisa cepat digunakan oleh tubuh. Sedangkan energi yang didapat dari lemak dan protein harus mengalami konversi terlebih dahulu sehingga menjadi glukosa. Selanjutnya ada protein. Protein dibagi menjadi 2 jenis, yaitu protein hewani dan nabati. Makanan yang merupakan sumber protein hewani diantaranya adalah susu, telur, ikan, daging, dan olahannya. Sedangkan protein nabati diantaranya yaitu tahu, tempe, dan olahannya. Protein memiliki fungsi khas yang tidak bisa digantikan oleh zat gizi lain, yaitu sebagai zat pembangun dan pemelihara sel-sel jaringan tubuh. Adapun fungsi protein bagi tubuh yaitu untuk pertumbuhan dan pemeliharaan, berperan dalam berbagai sekresi tubuh, mengatur keseimbangan air, mengatur netralitas jaringan tubuh, membantu pembentukan antibodi, berperan dalam transport zat gizi, dan sumber energi. Kemudian lemak dikenal juga dengan istilah lipida. Lemak bersifat tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti ether, alkohol, benzena, dan kloroform. Makanan yang merupakan sumber lemak diantaranya makanan yang banyak mengandung minyak, daging, telur, susu, dan buah-buahan. Fungsi lemak yaitu sebagai sumber energi bagi tubuh, pembawa vitamin larut lemak, sumber asam lemak esensial, sebagai pelindung bagian tubuh penting, memberi rasa kenyang dan kelezatan pada makanan, penghemat protein atau protein sparer, dan memelihara suhu tubuh. Selanjutnya ada serat. Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber serat pangan yang paling mudah dijumpai di dalam menu masyarakat. Sebagai sumber serat, sayuran dapat dikonsumsi dalam bentuk mentah atau telah diproses melalui perebusan. Manfaat serat antara lain mengontrol berat badan dan kegemukan atau obesitas, penanggulangan penyakit diabetes mellitus, mencegah gangguan gastrointestinal, mencegah kanker kolon atau usus besar, mengurangi tingkat kolesterol dan penyakit kardiovaskular. Zat gizi mikro. Zat gizi mikro adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil atau sedikit, tetapi ada dalam makanan. Zat gizi yang termasuk dalam kelompok zat gizi mikro adalah vitamin dan mineral, yang berfungsi sebagai pengatur proses metabolisme di dalam tubuh. Pertama ada vitamin. Vitamin adalah suatu senyawa organik yang terdapat di dalam makanan dalam jumlah sedikit dan dibutuhkan jumlah yang besar untuk fungsi metabolisme yang normal. Vitamin dapat larut di dalam air dan lemak. Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D atau vitamin A, D, E, dan K. Dan yang larut dalam air adalah vitamin B dan C. Vitamin banyak terdapat dalam buah-buahan, sayur-mayur, dan suplemen makanan. Selanjutnya ada mineral. Mineral terdapat dalam tubuh dan memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Berdasarkan kebutuhan di dalam tubuh, mineral dapat digolongkan menjadi 2 kelompok utama yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan dengan jumlah dari 100 mg per hari. Sedangkan mineral mikro merupakan mineral yang dibutuhkan dengan jumlah kurang dari 100 mg per hari. Pemenuhan kebutuhan mineral pada manusia dapat diperoleh dengan cara mengkonsumsi bahan pangan baik yang berasal dari tumbuhan atau mineral nabati maupun hewan atau mineral hewani.
Beberapa contoh mineral yaitu zat besi atau biasa disebut dengan Fe, kalsium, dan iodium. Di sini saya akan membahas pentingnya menerapkan prinsip gizi seimbang. Gizi remaja. Gizi seimbang pada masa ini akan sangat menentukan kematangan mereka di masa depan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada remaja perempuan agar status gizi dan kesehatan yang optimal dapat dicapai. Alasan remaja perempuan akan menjadi seorang ibu yang akan melahirkan generasi penerus yang lebih baik. Intinya, masa remaja adalah saat terjadinya perubahan-perubahan cepat sehingga asupan zat gizi remaja harus diperhatikan dengan benar agar mereka mendapatkan tubuh optimal. Selanjutnya, pemenuhan gizi remaja. Energi dan protein yang dibutuhkan remaja lebih banyak daripada orang dewasa. Begitu juga vitamin dan mineral. Vitamin B1, B2, dan B3 penting untuk metabolisme karbohidrat menjadi energi. Asam folat dan vitamin B12 untuk pertumbuhan sel darah merah. Dan vitamin A untuk pertumbuhan jaringan. Sebagai tambahan, untuk pertumbuhan tulang dibutuhkan kalsium dan vitamin D yang cukup. Vitamin A, C, dan E penting untuk menjaga jaringan-jaringan baru supaya berfungsi optimal. Dan yang amat penting adalah zat besi, terutama untuk perempuan dibutuhkan dalam metabolisme pembentukan sel-sel darah merah. Pada remaja perempuan, usia 10 hingga 12 tahun, kebutuhan energinya sebesar 50-60 kilokalori per kilogram BB per hari. Sedangkan usia 13-18 tahun sebesar 40-50 kilokalori per kg per BB per hari. WHO mengajukan rata-rata konsumsi energi makanan sehari adalah 10 hingga 15% berasal dari protein, 15 hingga 30% berasal dari lemak, dan 55-75% dari karbohidrat. Selanjutnya, pembentukan pola konsumsi pangan. Pada usia remaja, harus dibiasakan menyukai makanan yang beraneka ragam. Remaja perlu diperkenalkan variasi, baik jenis maupun rasa makanan. Misalnya, untuk karbohidrat, tidak hanya pada sepiring nasi, tetapi juga terdapat pada semangkuk mie, setangkup roti, sepiring irisan kentang goreng, dan lain-lain. Kemudian dibiasakan untuk menyukai berbagai macam sayur dan buah. Kemudian penyusunan menu seimbang untuk remaja. Menu seimbang adalah rangkaian dari beberapa macam hidangan untuk tiap kali makan yang dapat menyehatkan tubuh. Tujuan penyusunan menu seimbang bagi remaja yaitu terpenuhinya kebutuhan gizi bagi tubuh, terciptanya keanekaragaman dan kombinasi bahan makanan sehingga rasa bosan dapat dihindari. Alokasi keuangan untuk pembelian bahan makanan dapat diatur sehingga tidak terjadi pengeluaran uang yang berlebihan. Waktu dan tenaga tidak terbuang sia-sia hanya untuk keperluan dapur saja. Dan makanan yang disajikan dapat dipilih berdasarkan kesukaan keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan menu seimbang adalah kecukupan gizi, pemulihan bahan makanan, dan pengolahan makanan. Kemudian, ragam dan frekuensi makan. Untuk ragam, makin beragam pola hidangan makanan, makin mudah terpenuhi kebutuhan akan berbagai zat gizi. Bahan makanan yang dikonsumsi dikelompokkan ke dalam makanan pokok berupa beras, jagung, tepung terigu, roti, kentang, singkong, ubi jalar, gembili, talas, uwi, mie gandum, tepung peras, dan lain-lainnya. Untuk lauk hewani, terdiri dari daging sapi, kambing, ayam, telur, jerawan, keju, bebek, mentok, ikan, udang, dan cumi-cumi. Lauk nabati, tumbuh-tumbuhan dan hasil olahannya antara lain tempe, tahu, kacang-kacangan. Lauk nabati merupakan sumber protein. Sayuran berupa kol, wortel, kentang, loncang, buncis, sawi hijau, dan lain-lainnya. Untuk buah, mangga, jeruk, apel, pisang, semangka, dan lain-lainnya. Selanjutnya, frekuensi. Penilaian frekuensi, penggunaan bahan makanan menggunakan food frekuensi yang memutar daftar bahan makanan dan frekuensi penggunaan bahan makanan tersebut dalam periode tertentu. Pola makan seseorang individu ditinjau dari frekuensi makan di rumah, yaitu apabila frekuensi makan individu di rumah itu baik, misalkan 3 kali makan utama dengan 1-2 kali makan selingan.
Kemudian, prinsip gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip gizi seimbang untuk mencegah masalah gizi. Prinsip gizi seimbang divisualisasikan berupa piramida gizi seimbang. Bentuk piramida disesuaikan dengan budaya Indonesia 7 dalam bentuk tumpeng yang disebut tumpeng gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang dirancang untuk membantu setiap orang memilih makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat, sesuai dengan kebutuhan menurut usia. Selanjutnya, prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar yaitu 1. Mengkonsumsi makanan beragam. 2. Pola hidup bersih seperti mencuci tangan, menghindari konsumsi rokok, alkohol, serta hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan. Aktivitas fisik minimal 30-60 menit dan frekuensi olahraga minimal 2-5 per minggu. Kemudian berat badan normal. Pemantauan berat badan sebaiknya dilakukan penimbangan minimal 1 kali dalam sebulan. Selanjutnya, saya akan membahas penyakit akibat dari kekurangan zat gizi. Yang pertama, penyakit atau dampak dari kekurangan zat gizi makro. Remaja memerlukan suplai semua zat gizi makro yang memadai untuk tumbuh kembang dengan baik. Kekurangan gizi makro pada remaja dapat mengakibatkan menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit, meningkatkan morbiditas, mengalami pertumbuhan tidak normal, tingkat kecerdasan rendah, produktivitas rendah, dan terhambatnya pertumbuhan organ reproduksi. Yang kedua, penyakit atau dampak dari kekurangan zat gizi mikro. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menegaskan 3 mikronutrien paling penting yaitu vitamin A, zat besi, dan yodium. Kekurangan ketiga mikronutrien ini menurut WHO bisa mengancam kesehatan maupun perkembangan populasi manusia. Dampak akibat terjadinya defisiensi mikronutrien sangat banyak. Kekurangan zat besi misalnya, anemia atau kurang darah yang membuat tubuh cepat lelah. Namun, jika kondisinya semakin parah, bisa menyebabkan kecacatan. Anemia disebabkan tidak hanya oleh kekurangan zat besi, tetapi zat gizi mikro lainnya seperti asam folat, vitamin A, vitamin C, riboflavin, dan vitamin B12 yang juga berperan dalam terjadinya anemia. Karena zat-zat gizi tersebut berperan dalam eritropoiesis atau pembentukan sel darah merah dan metabolisme zat besi. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bersama membangun gizi, menuju bangsa sehat dan berprestasi.